Baik, saudaraku, haleluya. Salam Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Yahweh pada malam hari ini dari Kitab Keluaran dalam ibadah doa kita. Kita akan belajar dari Kitab Keluaran pasal yang ke-8. Tema firman Yahweh atau judul firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 8 ayat 8. Temanya Fir'aun meminta doa kepada Musa. Jadi saudaraku, banyak sering firman Tuhan menjelaskan atau kalau mendengar nama Fir'aun, dia juga di sini kita melihat meminta doa kepada Musa. Kita baca Keluaran pasal yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 dulu ya. Kita melihat di mana Fir'aun meminta doa kepada Musa. Ya. Keluaran 8 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama Keluaran 8 ayat 8. Sudah? 1, 2. Sudah apa saudaraku? Keluaran 8 ayat 8 dulu ya. 1, 2. Ya. Dan Fir'aun memanggil Musa serta Harun lalu berkata, berdoalah kepada Yahweh agar dia menyingkirkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Aku akan menyuruh umat itu pergi agar mereka dapat berkurban bagi Yahweh. Saudara, dalam ayat ini bahkan di Keluaran ya 8 ayat 28 Fir'aun meminta doa kepada Musa, pertama kepada Musa ya, karena Musa yang memimpin yang di depan. Sekarang kita buka Keluaran pasal 10. Kita lihat lagi ya. Sekarang pasal 10 ayat yang ke-16. Ayo sekarang Keluaran pasal 10 ayat 16. Ya, kita baca. 1, 2 ya. Maka Fir'aun segera memanggil Musa dan Harun. Lalu dia berkata, aku telah berdosa terhadap Yahweh Elohimmu dan terhadap kamu. Ayat 17. Maka sekarang aku mohon, ampunilah dosa-dosaku. Sungguh sekali ini berdoalah pula kepada Yahweh Elohimmu agar dia menjauhkan aku dari kematian itu. Perhatikan saudara, Fir'aun itu berulang-ulang minta doa. Bahkan dia mengaku sudah berdosa. Musa, dia minta doa karena supaya tulah itu berhenti. Sebenarnya saudara, kalau dia langsung memberikan bangsa Israel izin untuk beribadah kepada gurun, saya percaya Yahweh, saudaraku, tidak akan menghukum mereka. Amin. Walau ada ayat, akhirnya Bapa di surga, Bapa Yahweh mengeraskan hatinya. Tapi sebelumnya, karena dia dikatakan mengeraskan, lalu dikeraskan. Perhatikan saudara. Apa ini aplikasinya secara rohani bagi kita? Inilah gambaran jemaat atau orang Kristen yang hanya minta doa, tetapi tidak ada tindakan untuk datang dan bertobat kepada
Yahweh, kepada Tuhan. Haleluya. Keluaran 10 jelas sekali. Musa, berdoalah untuk aku, nanti kalian boleh beribadah. Benarkah itu? Tidak. Aku udah mau bertobatlah, udah ampunilah dosa-dosaku. Tapi di hatinya tidak benar-benar ada niat untuk datang bertobat. Saudara dikasihi, ya. Inilah gambar jemaat hanya minta doa, tetapi dalam dirinya tidak ada sungguh-sungguhan untuk datang kepadanya. Haleluya, saudaraku. Banyak nggak seperti itu orang Kristen? Pak Pendeta, tolonglah doakan. Ini contoh, perhatikan. Doakanlah usahaku supaya berhasil, bisnisku supaya berhasil, Pak Pendeta. Tetapi dia nggak pernah beribadah. Banyak nggak orang seperti itu? Doakanlah supaya aku selamat-selamat, tetapi dia tidak pernah datang kepada Yahweh. Banyak nggak saudara seperti itu? Banyak. Nah, pada malam hari ini, jangan kita buat Tuhan itu bagaikan ban serap. Ketika Fir'aun sudah dihukum ada masalah, datang berdoa. Itu bagaikan membuat Tuhan seperti ban serap. Padahal Tuhan itu bukan ban serap, saudaraku. Kalau saya katakan Yahweh Tuhan itu yang terutama nomor berapa? Nomor 1. Cari dulu kerajaan surga, cari dulu Tuhan dan kebenaran firman-Nya dan pengurapan Roh Kudus-Nya. Matius 6 ayat 33. Maka yang lain akan diurus oleh Tuhan. Haleluya. Kan pernah juga saudara dengar ketika orang tuanya melihat anaknya hari Minggu ibadah, lalu datang orang tuanya, nah kasih kolekte itu ke gereja ya. Pernah saudara nggak itu lihat? Kasih kolekte itu ke gereja ya, nanti bilang sama pendeta doakan aku ya. Lalu ternyata dia dikira tua main judi, gak berubah, gak datang sama Yahweh. Ada nggak harus seperti itu? Banyak. Haleluya. Ini sama seperti Fir'aun. Musa, doakan aku. Pasti kalau minta doa begini, doakan aku. Doakan bisnisku, doakan usahaku ya. Yang parahnya rentenir pula dia minta doa. Nanti kalau aku kasih pun nanti berkatku ke gereja, banyak sekali. Haleluya. Kalau ada hamba Tuhan mau mendoakan seperti itu, orangnya tidak datang tapi persembahannya saja diterima. Firman Tuhan katakan itu tipe hamba Tuhan seperti Bileam. Dalam kitab Wahyu dikatakan gereja yang menganut ajaran Bileam. Persembahannya masuk ke gereja, korbannya masuk ke gereja, tapi orangnya tidak pernah datang beribadah. Benarkah itu, saudara? Itu salah. Itu sama seperti Firaun. Haleluya, saudaraku. Jangan seperti itu. Matius 11 ayat 28 firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus, marilah semua datang kepadaku, hai kamu semua yang berbeban berat letih lesu. Harus orangnya datang kepada Yahweh. Harus orangnya datang kepada Tuhan. Yesaya 1 katakan ayat 16 sampai sekian. Untuk apa korbanmu? Untuk apa persembahanmu? Bukan salah persembahan, itu harus kita memberi kepada Yahweh. Karena harta kita harus memuliakan Yahweh. Haleluya. Yesua saja, Tuhan Yesua punya bendahara. Uangnya dari mana itu? Orang-orang yang memberi, orang yang berkorban. Bukan nggak bisa langsung dibuat duit langsung diciptakan dia pencipta. Memang betul butuh uang kita. Gereja butuh duit, tapi bukan itu yang perlu.
yang paling perlu adalah pertobatan manusia itu. Jiwa-jiwa yang sangat paling perlu. Haleluya. Yang kedua, Firaun ini adalah gambaran jemaat yang ajas manfaat. Firaun minta doa itu pura-pura, saudara. Dia ajas manfaat, biar jangan mati dia, biar jangan hancur kerajaannya, biar aman hidupnya. Bukan ada niat untuk bertobat. Buktinya Firaun mengeraskan hatinya dan akhirnya dikeraskan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita buat doa ini ajas manfaat kita, saudara. Oh, di sana ada pendeta, doanya manjur, katanya pula, saudara. Doalah dia, doalah ke sana karena mobilku hilang, mobilnya sudah tidak pulang sekian bulan, contoh. Tahunya dia bahwa doa di gereja itu, di gedung gereja itu, di tempat itu berkuasa. Seharusnya kalau tahunya dia, seharusnya dia datang gereja. Benar, saudaraku? Amin. Lalu kita bilanglah doanya dijawab. Tapi ketika diajak ibadah dia nggak mau, kan aneh, saudara. Banyak orang lebih percaya ke dukun daripada ke Tuhan. Lebih banyak percaya ke hantu daripada ke Tuhan. Dukun kan hantu, saudara, setan. Kalau dukun bilang, orang percaya nggak? Suruh datang 3 kali, datang nggak 3 kali? Tiap minggu harus datang ya. Bulan depan datang lagi. Nanti pergi lagi bawa ini. Dilakukan enggak? Lakukan. Tapi yang aneh, kepada Tuhan ya saudara, kepada Yahweh, nggak mau datang. Saudara, ini menjadi koreksi, dan kita tahu-tahu doa kita itu tahunya Bapak Yahweh menilainya. Haleluya. Kayak jangan buat Tuhan itu seperti ban serep. Tahu ban serep, saudaraku? Tahu ban serep? Ban serep itu kalau meledak bannya atau bocor ban yang lain, baru ban serep itu dikeluar. Banyak orang Kristen kan seperti itu kan. Waktu sudah ada masalah seperti perahu, doakanlah aku, doakan ya sama Yahwehmu. Sebelumnya dengan nama Yahwehmu jijik kali dia, karena dia menyembah dewa kan. Dia menyembah dewa-dewa, bukan Yahweh kan? Pura-pura baik ya Yahweh berkuasa, doakanlah. Baik seperti itu. Jangan seperti itu kita, saudara. Itu nanti akhirnya kita membuat diri kita masuk ke neraka. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Doakan aku Musa, aku udah berdosa. Contoh lagi, saudaraku. Contoh, dia mau berhenti dari minuman keras atau rokok atau narkoba. Saya sering mendoakan juga, karena saya kan sering melayani di hutan. Contoh ya, doakanlah Pak Pendeta biar lepas aku dari narkoba. Tapi di hatinya nggak ada niat memang betul mau lepas. Dia coba-coba, nggak ada niat hatinya. 1000 kali 1000 pun didoakan, 1000 kali 1000 1.000 kali. Kalau tidak ada niatnya memang mau lepas, tidak bisa, saudara. Haleluya. Yesua sering berkata, jadilah seperti imanmu, perkataanmu, perbuatanmu. Haleluya. Doakanlah aku. Ada orang tahu kelemahannya, ibadah tidak sungguh-sungguh, ngantuk-ngantuk. Jadi saudara kira kalau ibadah itu nggak sungguh-sungguh, saudara kira itu nggak dosa? Saudara kira dosa itu hanya membunuh, berzina? Tidak, saudara. Haleluya. Perhatikan ini, saudara. Maka banyak nanti dikira orang jalannya ke surga atau ke neraka. Jangan sama Tuhan. Saudara datang aja ke pejabat main-main, salah nggak? Kalau nggak, saudara diusir dari kantornya, saudara. Atau nggak terima lagi waktu datang. Harus memenuhi prosedur yang ada.
lapor dulu ke ini, ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Maka itu saudara kasih pada malam hari ini, perhatikan dua-dua kita. Jangan kita ajas manfaat kepada Yahweh. Anggap remeh si Firaun sama si Musa. Padahal diakuinya doa Musa itu berkuat. Waktu Musa berdoa dijawab gak doanya? Berhenti tunda itu. Tapi mengeraskan hati lagi tidak, maka datang lagi tunda itu. Terus begitu sampai tulanya berapa kali? 10 kali. Jangan buat seperti itu Bapaknya ya. Haleluya. Itu sama juga bagaikan memperalat doa. Jemaat yang memperalat doa, memperalat gereja, memperalat hamba Tuhan untuk kesenangan dagingnya. Yakobus katakan, ada orang berdoa, salah berdoa karena yang dia doakan untuk keinginan dagingnya saudara. Doakanlah bisnisku, doakanlah usahaku. Tapi dia tidak pernah mau datang beribadah, menyembah dan bertobat. Itu salah. Itu cuma orang seperti itu harus ditegur saudara. Kalau enggak itu menjadi dosa. Dia mati, yang enggak menegurnya pun nanti utang darah harus dibayar. Hutang itu firman katakan, bayarlah hutangmu sampai lunas, terutama utang darah, utang nyawa saudara. Haleluya. Kalau orang itu tidak mau bertobat, kita sudah tegur, itu bebas kita dari hutang. Urusan dia mati. Maka Roma 6 ayat 23, upah dosa, ya dia mati dan dosa itu urusan kita. Jadi, sekalipun dosanya diampuni, dia berpaskah setahun sekali, tiap hari menjalankan paskah. Kalau memang dia tidak mau berubah, mati upahnya saudara. Ada hukumannya, setiap dosa ada hukumannya, ada upahnya, bahkan sampai kematian saudara. Maka Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan permainkan Yahweh. Haleluya. Saudara, ini juga adalah gambaran Firaun yang minta doa tapi tidak mau datang beribadah bertobat. Ini adalah gambaran jemaat atau Kristen yang mempermainkan Tuhan. Coba berulang-ulang dia, Musa doakan aku, berubah aku, nggak berubah kan? Datang nanti masalah, Musa minta doalah. Kan pada tipe jemaat seperti itu. Waktu ada masalah, doakan Pak Gembala. Nanti dia dijawab doanya, lupa dia, nggak setia. Kalau ada masalah sampai berapa kali nih, berulang-ulang ini Firaun minta doa kan? Itu sama dengan Galatia 6 ayat 7. Hati-hati saudaraku. Banyak orang tanpa sadar sudah mempermainkan Tuhan. Harus segera bertobat. Kita baca Galatia 6 ayat 7. Haleluya. Sudah? Kita baca Galatia pasal 6 ayat 7. Kita baca Galatia 6. Jangan cari kerja lama, nggak ketemu kita gitu ya. Kerja baru. Tapi ini daripada bela. Galatia 6 perjanjian baru ayat 7. Sudah? Kita baca 1, 2 ya. Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok, karena apa saja yang seseorang kabulkan itu juga akan dia buat. Kalau terjemahan lain, janganlah mempermainkan Tuhan. Itu dikategorikan orang mungkin saudara bilang di luar gereja sesat. Mungkin saudara bilang, dia sesat. Betul. Ketika dia tidak datang ibadah, dia tidak terima Yesua, betul, memang dia tersesat. Tapi orang yang mempermainkan Tuhan juga di mata Yahweh sesat. Ini kan Firaun tadi mempermainkan dia. Doakanlah, habis itu bikin lagi. Doakanlah, bikin lagi. Doakanlah, bikin lagi. Ngulah lagi. Kristen tomat katanya, Kristen kumat. 3 bulan sembuh penyakit rohaninya. Bulan keempat kambuh lagi.
buat lagi saudaraku, mengaku salah lagi, buat lagi, itu namanya mempermainkan. Coba contohnya, ada anak saudara berulang-ulang ingatkan, minta ampun dia, minta maaf dia, dibuat lagi kesalahan, nanti kan minta maaf, bapak kan baiknya. Maka itu setiap pelanggaran ada hukuman. Di Indonesia ini ada nggak hukum? Apa yang terjadi di Indonesia kalau sempat yang melanggar hukum tak dihukum? Mereka adalah sedangkan dia dihukum aja masih jugul, masih mengulangi kembali, udah masuk ke penjara, masuk lagi, bangga dia, aku lah paling tua di penjaranya, ya. Ada seperti itu. Padahal gembelnya saudaraku, banyak ada saham, bukan ada apa, bangga dia saudaraku, keluar masuk penjara. Baik kita juga Bapak Ibu, jangan kita peralat Tuhan. Banyak orang saudara minta doa, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh mau datang kepada Yahweh. Haleluya. Maka Yesaya 55 baca, kita baca. Yesaya 55:6. Apa kata firman Yahweh? Yesaya 55 ayat 6. Pasal 55, kita Yesaya 6, kita baca. Sudah? Baca ya, berbahagialah orang yang membaca. Yesaya 55 ayat 6. Kalau nggak dengar lagi, pakai masker kita lagi. Haleluya. Ya, baca ya. Ayat 6, 1, 2 ya. Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Ayat 7. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencana-rencananya. Dan bila dia kembali kepada Yahweh, dan dia akan berkemuruhan kepadanya dan kepada ilmu kita, karena dia akan mendapatkan pengampunan. Carilah Yahweh selagi dia berkenan diterima. Haleluya. Yang pertama, diri seseorang itu dulu harus menyerahkan diri mencari Yahweh, datang kepada Yahweh. Memang ketika Fir'aun memperalat Musa, doanya dijawab gak? Tapi bukan karena imannya Fir'aun, karena Musa itu tulus. Tapi di mata Yahweh itu salah. Haleluya. Musa kan orangnya tulus, saudara. Bayangkan Firaun aja minta doa, mau didoakan. Kata Yahweh, stopkanlah tulai ini, katakan berhenti. Lalu diulangi lagi. Aduh, Musa, sinilah. Kayak apa dibikin si Musa, saudara? Kira-kira berusaha kayak apa dibikin? Suka dia. Jangan buat Musa hamba Tuhan seperti itu, saudara. Haleluya. Saya setelah bertobat tahun 80, paling segan saya ngomong aja sama pendeta Gembala Sedangkan. Paling minta doa. Hati yang dipersembahkan berubah. Berbuat kepada Yahweh. Haleluya. Benar, saudara. Ini mantan gembala saya sudah di Batam sekarang. Saya berteman di media sosial. Namanya ketemu di Medan, wah, ingatlah bagaimana dulu beliau mengajar saya walaupun keras, tetapi bisa membuat hidup berubah. Dari sampai sekarang melayani. Kalau enggak udah mati, hancur saudara. Haleluya, bisa main kemana-mana. Mau ketemu sama pejabat, siap. Mau ketemu sama anggota DPR, ya siap saudara. DPR asli sama DPR yang paling bawah, daerah pinggir rel. Saya sudah pernah ke DPR dari pinggir rel, paling sering ke DPR daerah pinggir rel dibanding DPR asli. DPR asli sudah ya, di jalan apa yang kantor DPRD kita. Siapa saja kita siap melayani.
Campur banyak kita saudaraku. Diri kita yang kita bawa kepada Yahweh. Haleluya. Kadang kan Jumat mau naik aja. Apalagi di gereja ada kertas topik 2, kan ada tuh kan? Di gereja kan ada dibikin kertas topik 2. Yang parahnya saudaraku, dimasukkannya topik 2-nya pakai amplop. Ada 7 topik 2-nya. Mohon doa, 1 ini, 2 ini. Lalu dimasukkanlah uang 10.000. Dia nggak sungguh-sungguh saudaraku. Dikiranya saudaraku kayak main-main aja Tuhan itu. Udah 10.000 isinya, topik 2-nya 8. Bukan soal isinya saudaraku, tapi dari isinya juga bisa dilihat hatinya. Tapi kalau ngasih sama ceweknya mungkin lebih daripada itu. Jadi bilang baik kan. Semua topik-topik doa di gereja mungkin penuh. Sakit mata pun, sakit pilek, sakit flu. Akhirnya berdoa sahabat di gereja, doa semalam-malaman. Karena segini tuh paling saudara. Kalau kita nggak perlu. Satu orang aja doa, sip, selesai. Kalau sempat jemaat 1.000, 2.000. Ada nggak itu kan, 2 kertas topik 2 kan ada kan? Sempat 5.000 jemaat. Makanya di gereja-gereja besar ada berdoa sahabatnya. Ada yang gajinya 1,5 juta per bulan, ada yang 2 juta. Yang jadwal semalam lebih mahal bayarannya karena hantunya lebih banyak, setannya banyak. Gak semua sih gereja seperti itu. Karena pernah digaji katanya, dikasih bulanannya. Waktu gak dikasih sama pendetanya bulanannya, lupa pendetanya, gak doa dia coba. Itu sudah dari dulu ada namanya. Itu namanya hamba upah. Dia jangan kira gak ada pemain musik upahan, pendoa upahan, pendeta upahan. Ada saudaraku. Dari mulai zaman dulu sudah ada.